Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi terkait penerimaan anggaran. Untuk pengertian penerimaan anggaran, adalah penerimaan operasi keuangan yang diusulkan untuk membiayai pengeluaran suatu organisasi dalam periode tertentu. Penerimaan anggaran bersumber dari penjualan tunai, penerimaan pinjaman dari bank, setoran modal baru, ataupun penerimaan lainnya. Selanjutnya, fungsi penerimaan anggaran. Fungsi penerimaan anggaran ada 5. Yang pertama yaitu fungsi penjualan. Di sini dia berfungsi untuk membuat laporan penerimaan kas. Yang kedua yaitu fungsi penagih. Di sini dia berfungsi untuk menagih kepada debitur sejumlah piutang yang ada di debitur tersebut. Nah, dia menerima data-datanya dari bagian kasir atau sekretaris. Yang ketiga, fungsi keuangan. Di sini dia berfungsi untuk menerima laporan penerimaan kas dan membuat laporan penjualan. Yang keempat yaitu fungsi pimpinan. Fungsi pimpinan di sini berfungsi untuk menerima laporan akhir dan mengecek keseluruhan kegiatan dari penerimaan anggaran tersebut. Yang kelima yaitu fungsi pemeriksaan informasi. Fungsi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas secara periodik. Selain itu, dia juga dapat berkoordinasi dengan kita yang akan menyetorkan sejumlah uang kepada bank sebagai sanksi bahwa kita telah menyetorkan sejumlah. Adapun jenis-jenis penerimaan anggaran ada 2, yaitu APBN dan APBD. APBN atau yang biasa disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Sedangkan APBD atau yang biasa disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBN terdiri dari 3 jenis, yaitu A. Anggaran pendapatannya dibagi menjadi 3. 1. Penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. 2. Penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan bukan pajak adalah istilah dari bentuk pendapatan negara di Indonesia yang tidak bersumber dari pajak. 3. Hibah. Hibah adalah hadiah atau pemberian kepada orang lain secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali. B. Anggaran belanja. Anggaran belanja digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. C. Pembiayaan. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali. APBD terdiri dari 3 jenis, yaitu A. Anggaran pendapatannya dibagi menjadi 3. 1. Pendapatan asli daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. 2. Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 3. Hibah dan dana darurat. Hibah adalah hadiah atau pemberian kepada orang lain secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan dana darurat adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan krisis solvabilitas. B. Anggaran belanja. Anggaran belanja digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. C. Pembiayaan. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali. Apa saja prosedur penerimaan anggaran? Prosedur penerimaan anggaran terdapat 3 jenis. Yang pertama ada prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Tahap pertama, pembeli memesan langsung barang kepada bagian penjualan. Tahap kedua ada bagian kas menerima pembayaran dari pembeli, dan selanjutnya bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli, dan bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli.
Tahap kelima ada bagian kas menyetorkan kas yang diterima ke bank dan tahap yang terakhir ada bagian jurnal mencatat penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya yang kedua ada prosedur penerimaan kas dari piutang. Di sini ada 4 langkah, yaitu yang pertama, bagian sekretaris membuat daftar surat pemberitahuan atas teks dana transfer yang diterima dari debitur baik secara langsung maupun melalui bank. Yang kedua, nanti bagian piutang setelah menerima daftar pemberitahuan, dia akan menerima juga surat pemberitahuan beserta daftar pemberitahuan dari bagian sekretaris lalu dicatat dalam kartu piutang. Yang ketiga, bagian kas menerima daftar surat pemberitahuan beserta dengan teks dan bagian sekretaris kemudian membuat bukti setoran kepada bank. Yang keempat, bagian jurnal menerima bukti setoran bank dan daftar surat pemberitahuan serta melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas. Selanjutnya yang ketiga, ada prosedur pencatatan transaksi penerimaan kas bank. Yang pertama, setiap penerimaan kas buatkan buku kas masuk. Jadi setiap penerimaan kas itu harus dibuatkan bukti kas masuk. Ini sebagai pencatatan bahwa kita telah menerima sejumlah uang atau kas kepada perusahaan. Yang kedua, bukti kas masuk dilampirkan dengan bukti pendukung seperti kwitansi, cek, nota, faktur penjualan, dan lain-lain. Kemudian dicatat ke dalam penerimaan kas atau jurnal kas masuk. Yang ketiga, jika uangnya sudah dirasa cukup besar, maka nanti bagian sekretaris atau bagian penerimaan kas itu akan menyetorkan sejumlah uangnya kepada bank. Sebagai bukti bahwa dia telah menyetorkan uang kepada bank, nanti dia akan menerima slip setoran dari bank yang bersangkutan. Berikut ini merupakan contoh format laporan arus kas pemerintah pusat tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013.